Halo, kita bertemu lagi dalam mata kuliah ilmu pemulihan ternak atau animal breeding. Bagaimana hasil pembelajaran Anda? Belajar mandiri Anda? Apa ada banyak tambahan informasi dan pemahaman selain dari materi yang Anda dapatkan dari video? Sangat sayang bila Anda tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk bisa menambah ilmu pengetahuan, karena sekarang sudah sangat mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kuncinya sekarang cuma satu, mau atau tidak untuk maju, bukan bisa atau tidak. Sekarang kita segarkan lagi ingatan dengan mengingat tentang sifat kualitatif. Sangat banyak pengertiannya, bukan? Salah satunya adalah sifat luar yang tidak berhubungan dengan kemampuan produksi. Atau mungkin Anda sudah membaca pada beberapa literatur bahwa cacat genetik yang dialami oleh ternak juga merupakan sifat kualitatif. Kemudian pernahkah Anda membaca tentang polimorfisme genetik? Saya minta Anda mencoba mencari sendiri secara mandiri, belajar tentang materi polimorfisme genetik. Dan jangan dilewatkan karena pemahaman tentang polimorfisme genetik sangat penting pada keilmuan pemulihan ternak. Salah satu contoh dari sifat kualitatif adalah warna bulu dan pola warna bulu. Sifat warna bulu hanya dapat bisa dilihat, tidak bisa diukur, tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bersifat tetap, mulai individunya lahir sampai individunya mati. Misalnya pada sapi perah, kita melihat warna adanya warna belang hitam dan putih, atau belang merah atau coklat dengan putih. Warna tersebut adalah fenotip. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana genotip dari warna tersebut? Sedangkan genotipnya kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang. Kita hanya bisa menduga bahwa bila warna hitam diketahui sebagai sifat yang dominan pada sapi perah, maka warna bulu belang hitam putih kemungkinan bergenotip B besar atau B besar B kecil, di mana B besar bersifat homozigot dominan dan B besar B kecil bersifat heterozigot. Atau kemungkinan lainnya adalah belang merah dan putih yang bersifat resesif dengan genotip adalah B kecil. Artinya pada kondisi homozigot dominan atau heterozigot hanya ada satu saja huruf B besar sudah membawa warna belang hitam. Sedangkan pada sapi belang merah dan putih itu hanya tidak ada warna genotip B besar. Baik. Hal yang sama juga kita lihat pada pola warna bulu kuda. Anda bisa lihat di sini sangat banyak warna bulu kuda. Ini belum semua, masih ada warna lain yang ke arah kehitaman, ke arah putih, atau ke arah yang belang-belang. Dan semua warna memiliki namanya masing-masing. Ada warna bay, warna buckskin, warna grullo, warna red roan, sorrel, dan blue roan, palomino, dan lain-lain banyak. Nah, hasil warna-warna ini merupakan hasil persilangan. Jadi, warna yang merupakan sifat kualitatif itu bisa digunakan pada saat Anda menyeleksi ternak atau pada saat Anda mengidentifikasi suatu bangsa atau suatu rumpun. Contoh lain, misalnya warna bulu kelinci. Ada banyak sekali macam-macam warna bulu kelinci, dan itu merupakan sifat kualitatif. Hanya bisa dilihat, tidak bisa diukur. Baik. Selanjutnya pola warna bulu ayam. Jadi suatu saat siapa tahu Anda ingin mengawinkan ayam kornis yang memiliki karakter warna seperti ini, kemudian Anda kawinkan dengan ayam Dominic yang mempunyai karakter bulu seperti batik. Kira-kira
bila Anda ketahui genotipnya, Anda bisa menduga genotipnya, Anda bisa akan menduga bagaimana fenotip dari turunan Cornish dikawinkan dengan Dominic. Misalnya seperti itu. Yang lainnya misalnya contoh dari sifat kualitatif adalah pola warna bulu pada domba atau pola warna bulu pada kambing. Bisa terlihat ada yang dinamakan solid black, ada solid white, ada solid chocolate, ada solid gold, atau yang berbelang-belang sedikit seperti ini, atau yang belangnya dengan pola seperti ini namanya camoise atau moon spot seperti ini, atau ada juga warnanya yang memang warna mata biru atau blue eyes. Itu semua adalah sifat kualitatif. Selanjutnya, ada atau tidaknya tanduk sapi, bukan panjang tanduk ya. Kalau panjang tanduk nanti itu adalah sifat kuantitatif karena bisa diukur. Yang merupakan sifat kualitatif berhubungan dengan tanduk adalah ada atau tidaknya tanduk. Misalnya pada sapi ini secara genotip nanti Anda coba pelajari genotipnya kira-kira apa. Apakah dia homozigot dominan atau dia heterozigot atau bahkan resesif. Yang pasti sapi ini tidak bertanduk secara genetik atau disebut dengan istilah foal. Kemudian pada sapi ini memiliki genotip yang nanti Anda cari di sini genotipnya apa, tapi fenotipnya adalah bertanduk. Kemudian bentuk dari wattle, lobes, dan comb. Jadi di sini ada comb atau kita sebut bahasa Indonesianya jengger. Ada yang berbentuk V, ada berbentuk jengger seperti ini namanya cushion, ada berbentuk jengger seperti ini namanya pial, yang seperti ini namanya rose, dan lain-lain. Jadi nanti Anda akan melakukan praktikum bagaimana kita membedakan ayam yang Anda sedang seleksi atau ayam yang sedang Anda teliti memiliki jengger rose misalnya seperti ini atau jengger single misalnya seperti ini. Baik, dan ini saya perlihatkan sedikit yang namanya kuping dari ayam atau chicken ear lobe. Ini tolong dipelajari, yang di bawah namanya wattle, kemudian paruhnya bahasa Inggrisnya disebut istilah beak, kemudian jenggernya ini bahasa Indonesia jengger kita sebut comb, kemudian ada ear dan ada ear lobe. Ada sini semacam kulit yang bisa bergoyang, itu disebut earlobe. Kemudian biasa kita ukur juga dalam sifat kuantitatif adalah jumlah jengger. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jeruji dari jengger. Baik, itu semua adalah sifat kualitatif. Jadi kualitatif yang bisa dilihat, bisa dibedakan, tapi tidak memiliki satuan ukur. Sekarang kita pindah ke ciri-ciri sifat kualitatif. Jadi tolong Anda hafalkan dan pahami patokan dasar dari sifat kualitatif. Sifat kualitatif disandi oleh hanya 1-2 pasang gen atau karakter yang dipengaruhi oleh single gen atau single gene karakter. Berikutnya sifat kualitatif lebih dipengaruhi oleh faktor genetik. Efek faktor lingkungan sangat sedikit pengaruhnya pada sifat kualitatif. Sebagai contoh, sifat ada atau tidaknya tanduk adalah sifat kualitatif. Oleh karena itu, bukan lalu bila seekor kambing yang bertanduk kemudian tidak diberi pakan yang bagus atau Anda pindahkan dari daerah dingin ke daerah panas, lalu berarti kondisi lingkungannya karena lingkungannya berubah, berarti fenotipnya secara sifat kualitatif berubah. Bukankah tidak mungkin bila Anda pindahkan seekor kambing dari daerah dingin yang bertanduk kemudian dipindahkan ke daerah panas, tanduknya menjadi hilang? Itu impossible, bukan? Itulah perumpamaan agar Anda bisa memahami bahwa sifat kualitatif lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik. Atau contoh lain, misalnya seekor ayam berwarna merah dan hitam, kemudian diberi pakan yang berbeda.
berarti lingkungannya berbeda, atau artinya lingkungan diberi efek yang berbeda. Hasilnya akan tetap, bukan? Warna bulunya tidak mungkin berubah menjadi putih, bukan? Baik, itu satu analoginya. Selanjutnya, sifat kualitatif mudah terlihat dan dapat dibedakan dengan jelas. Artinya, sifat kualitatif adalah sifat yang dapat dilihat oleh mata karena berupa penampilan atau performance. Anda dengan mudah dapat mengelompokkan kambing yang berwarna coklat dengan warna hitam yang sedang merumput di padang rumput. Atau Anda dengan mudah dapat membedakan bangsa kuda A dengan bangsa kuda B dari melihat warna bulunya saja. Penjelasan tadi juga berhubungan dengan mudahnya mengelompokkan ternak pada kelas tertentu berdasarkan sifat kualitatifnya. Yang lainnya, sifat kualitatif adalah sifat yang tidak bisa diukur atau ditimbang. Jadi sudah sangat jelas, bukan? Bagaimana mungkin kita bisa menimbang warna bulu dari ternak? Selanjutnya, sifat kualitatif dapat digunakan sebagai merek dagang. Sebagai contoh, keberadaan tanduk pada sapi di saat Hari Raya Idul Adha misalnya. Tentunya sapi yang tidak bertanduk akan rendah nilai jualnya, bahkan tidak laku pada saat hari raya. Atau warna kerabang telur ayam yang berwarna putih. Meskipun ada strain ayam yang secara genetik menghasilkan telur berkerabang warna putih, tapi bisa misalnya telur itu dijual di daerah konsumen yang sudah terbiasa membeli telur dengan kerabang warna coklat. Tentu penjualannya kurang laris. Selanjutnya, sifat kualitatif merupakan gen yang tidak bersifat aditif atau non-aditif gene. Coba Anda pelajari sendiri apa arti dari pernyataan ini, non-aditif gene. Bagaimana? Bisa dipahami? Baiklah, untuk akhir dari pertemuan kita kali ini, saya mengingatkan kembali bahwa belajar bukan untuk mendapatkan nilai bagus atau cepat jadi sarjana dengan predikat cum laude. Itu target yang sangat rendah. Sayang kalau kamu sudah bersusah payah belajar di Fakultas Peternakan bila hanya untuk target itu saja. Belajarlah karena kamu ingin banyak tahu, ingin banyak hal yang dimengerti. Dan bersiaplah, suatu saat apa yang kamu usahakan dan pelajari sekarang bisa saja menolongmu di saat yang tepat. Bayangkan bila tidak ada yang kamu persiapkan sekarang. Apa senjatamu untuk bertahan? Selamat belajar.